warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melaksanakan praktikum sel volta. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik, di sini kita akan melakukan praktikum sel volta. Praktikum ini kita menunjukkan beberapa bahan. Yang pertama, kita menunjukkan jeruk sebagai elektrolit dan juga koin, paku, lampu, dan juga kabel buaya atau penjepit buaya. Bagaimana? Pertama, kita lakukan yaitu mengiris jeruk seperti ini, yang mana ini nanti akan kita masukkan koin di sini. Kemudian paku ini untuk apa? Paku kita tancapkan di sebelahnya sini dan jangan sampai mengenai koinnya. Setelah itu koin dan paku kita jepit seperti ini dengan kabel yang berbeda. Oke, kita lakukan semuanya pada bahan-bahan berikut. Untuk rangkaiannya itu seperti ini. Satu ujung kita jepitkan ke koin dan ujungnya kabel ini kita tancapkan di paku. Begitu pula dengan rangkaian yang lainnya. Kemudian tersisa ujung-ujung yang tidak kita capit. Nah, fungsinya untuk apa? Kita capitkan kepada lampu. Dan di lampu ini memiliki sisi yang berbeda. Sisi panjang dan juga sisi pendek. Yang panjang ini memiliki sumbu negatif dan yang pendek ini bersumbu positif. Kemudian yang di koin ini bersumbu positif dan yang di paku bersumbu negatif. Jadi gimana? Yang negatif kita pertemukan dengan yang positif. Jadi yang di paku kita jepitkan ke sumbu yang positif, yang lampu yang pendek seperti ini. Kemudian yang di koin positif kita pertemukan dengan yang negatif, maka hasilnya akan menyala. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi, jeruk nipis berperan sebagai elektrolitnya, yang mana kandungan air yang ada di dalam jeruk nipis mengandung zat kimia. Kemudian, paku dan koin logam berperan sebagai elektroda, di mana paku berperan sebagai seng pada baterai, yang mana mewakili kutub negatif, sementara koin ini berperan sebagai tembaga dalam baterai atau yang biasa disebut kutub positifnya. Kenapa harus logam berwarna emas ini? Karena logam ini berbahan dasar kuningan, yang mana kuningan ini dari tembaga. Oke, berdasarkan praktikum yang sudah kita lakukan, berikut adalah gambaran rangkaian sel volta yang telah kita buat. Berdasarkan pengamatan, dapat kita ketahui cara kerja baterai jeruk nipis adalah: yang pertama, elektron mengalir dari elektroda Fe yaitu paku ke elektroda Cu yaitu koin, yang disebabkan oleh logam Fe yaitu paku melepaskan elektron. Ini artinya logam Fe pada paku mengalami oksidasi dan dia berubah menjadi ion ferro atau Fe2+. Nah, kalau kita tulis menjadi seperti ini. Nah, elektron yang dilepaskan oleh elektroda Fe pada reaksi ini, dia akan ditangkap oleh ion tembaga atau Cu2+. Dan selanjutnya, terjadi reaksi reduksi dari ion Cu2+ menjadi logam tembaga yang mengendap. Di sini kita bisa tulis reaksinya seperti ini. Nah, Cu ini yang menjadi logam tembaga yang mengendap. Kemudian, elektroda dilepas oleh Fe ditangkap oleh ion Cu2+ dan bergerak melalui penghantar yang menimbulkan alur listrik yang akhirnya dimanfaatkan untuk menyalakan lampu LED yang terpasang di antara logam Fe dan Cu. Dapat disimpulkan, kedua elektroda ini dipisahkan oleh cairan elektrolit yang di sini sudah ada dari jeruk nipis. Sama seperti baterai kering, di mana baterai karbon yang menjadi katoda dan logam seng yang menjadi anode dan juga dipisahkan oleh pasta elektrolit. Nah, pasta elektrolit ini di dalam praktikum kita adalah jeruk nipis. Dari sinilah jeruk nipis jika dipasangkan dengan elektroda yang tepat dapat menjadi sel volta atau baterai yang menghasilkan arus listrik.
Nah, yang terakhir, mengapa jeruk nipis dapat digunakan sebagai bahan dalam rangkaian sel volta? Jawabannya, karena jeruk nipis dapat berperan sebagai cairan elektrolit karena kandungan kimia yang ada di dalamnya seperti asam sitrat, asam amino, dan kandungan lainnya. Nah, elektrolit batu baterai kan bersifat asam, sehingga buah-buah yang juga bersifat asam dan banyak mengandung KCl dapat dijadikan elektrolit. Sementara, buah jeruk nipis ini terkenal dengan buah yang sangat asam karena mengandung asam sitrat C6H8O7, maka kita memilih jeruk nipis sebagai elektrolit pengganti baterai. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.